Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Pertama sekali mari kita berdoa dulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan. Karena di sini ya, moderator ya, yang ngomong dokter ini. Jadi kenapa kita harus memperbarui rasa syukur kita itu? Saya bagi satu hikmah ilmu fisiologi jantung. Jadi kan kita saat ini semua kita yang ada tidak merasakan detak jantung kita. Tapi ketika kita pelajari dalam ilmu elektro jantung, itu ada sekian detik itu berhenti. Jadi antara satu detikan dan detikan lain itu ada disebut dengan fase refraktor. Jadi kalau grafik matematik dia melandai sekian detik dan sebenarnya itu berhenti. Nah, apa maknanya? Apa maknanya saya tak ambil? Ternyata memang pengertian itu sangat kita. Sehingga misalnya kita menyebutkan mari kita perbarui rasa syukur kita, mudah-mudahan terjadi refleksi ke dalam hadir kita. Ada namanya mahiyatullah. Nah, ini harapan. Karena apa makna syukur? Tentu ada rasa nyaman di hati kita ketika datangnya nikmat Allah. Apa poin yang kami sampaikan? Ketika para ustaz, para guru kita menyampaikan nikmat itu tiada terputusnya, ternyata benar secara timbangan sederhana tadi dalam ilmu kedokteran fisiologi dan medis. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Ibu Ketua Jurusan Ibu, kemudian juga hadir Pak Bodi barangkali, para senior, mungkin juga guru besar yang hadir, Pak Murni, dan juga saya nanti mohon maaf yang moderator mungkin tidak semua disebutkan karena ini baru sekali ini hadir di tempat yang sangat berbahagia ini. Yang pertama yang datang bukan ustaz, yang datang adalah seorang dokter. Bidang keahlian kami adalah urologi, bedah ginjal dan saluran. Konsultannya ataupun tugas kita di Jamil ditugaskan oleh peer group malah mendalami dua. Satu jangkau ginjal, transplantasi. Jadi kalau mudah-mudahan kita ketemu untuk bidang itu. Yang kedua ngurus batu ginjal, tapi khusus pula batu ginjal yang besar di atas 2 cm yang perlu tindakan pembedahan yang tidak perlu operasi kalau orang-orang punya laser. Nah, kalau yang kecil yang sederhana biasanya itu bisa oleh semua ahli urologi kita. Lalu kalau yang besar karena kita dulu ditugaskan, nah jadi mengerucut yang unik dari urologi ngurus ginjal sampai saluran laki-laki. Nah, saya ingin mengurus yang kecil itu saja. Ya, cangkok ginjal sama spesialisasi sehingga ada konsultan di situ arahannya ke sana. Saya berpikir ketika adik kami yang Farid Ridwan Tasman menyampaikan ada ustaz ada, ya kan? Tapi kata Pak Murni, coba sesekali kepada dia menyampaikan dia. Mungkin karena kami mau ini lego-lego ya Pak Murni di FK, kami memang ditugaskan sampai saat ini untuk menghandle pembinaan karakter di FK. Ya kan? Nah, jadi itu falsafah daripada penjual es mengaku tajud. Andaikan angin menari, hujan menari, kalau jualan es itu es dulu jadi apa? Nah, jadi barangkali kamu akan berikan tentu sesuai dengan kesibukan dan mungkin passion lain selain ahli urologi di Universitas Andalas di Fakultas Kedokteran. Jadi walaupun senteng saya namanya tidak kali meminta, ya kan? Itu penuhi sebisanya Pak Murni. Baik, kita akan berbicara tentang pendidikan karakter, tapi kita akan tukikkan, kita dalamkan dalam timbangan ilmu ikhlas. Ya. Nah, Iko barangkali tidak perlu aku yang menyampaikan. Harusnya mungkin Ibu Kajur dan lain-lain yang menjalin dengan kami. Rasulullah berubah. Tujuan pendidikan nasional lawas itu dijelaskan di situ isi pertamanya itu berupa soft skill, berupa software sebenarnya.
Jadi karena tujuan akhirnya yang ingin dibentuk itu adalah pribadi yang beriman dan bertakwa lalu berakhlak mulia. Nah, ambo khawatir jangan-jangan nanti di dalam implementasi itu menjadi indah divisi universitas dan fakultas. Kita para dokter, apalagi dokter muda, ada suatu ilmu ini kadang-kadang waktu no ada sifat waktu. Jangan sampai itu waktu depresi tentang konsep itu. Tapi bagaimana mengimplementasikannya, melahirkannya menjadi pribadi yang bertakdir tadi, jangan-jangan itu kayak ngambang di dalam proses kurikulum itu. Nah, itu barangkali yang ingin kita gelitik bagi yang ini. Jadi, ambil ini sepakat dengan sharing session dengan ahli-ahli guru-guru di Indonesia itu, bagaimana sebenarnya, ya kan? Nah, kalau kita lihat, kami kira tidak ada perbedaan. Area kompetensi anak didik itu selalu seharusnya tiga area kompetensi. Kalau ada perubahan mungkin ada tambahan-tambahan ya. Tapi kalau kami analogikan kalau di kedokteran itu tiga aspek yang ingin kita capai. Ya. Yang pertama pengetahuan anak didik kita terdiri menjadi bagus, kognitif. Lalu dia mampu memiliki skill psikomotorik. Lalu yang ketiga adalah aspek soft skill, afektif, attitude, akhlaknya. Jadi kalau kami mendidik tentang sunat misalnya, sirkumsisi, memotong burung kok ini, mampu anak tadi mengetahui indikasi sunat, mampu mengerjakan sunatan, lalu dibingkai dengan ada attitude, ada akhlak dalam proses pelayanan. Nah, barangkali di MIPA tentu mengerti konsep tentang satu misalnya Pitagoras gitu ya, mampu mengajarkan Pitagoras ke anak didik dan ikhlas dalam mengajarkan ke depan. Barangkali itu. Nah yang menarik adalah bagaimana caranya mencetak aspek afektif tadi. Karena kalau kita lihat tujuan pendidikan tadi kan bertakwa dan berakhlak mulia. Kita yakin kalau anggotanya kayak Bukajo pasti itu tidak ada jalan lain atau terimplementasikan ajaran agama. Pasti itu jawabannya. Mau kita tanya ke ustaz, mau kita tanya ke pendeta, mau kita tanya kepada guru-guru yang lain di bidang agama lain ya, tetap mereka akan menjawab pasti begini pada konsepsi religiusitas. Nah, tetapi kalau kita lihat realitas lapangan ini di Indonesia, itu umat Islam terbesar di dunia, haji umroh terbesar kalau tidak ada COVID, ternyata masih ada suatu deviasi kan. Angka korupsi kita tinggi, di mana-mana terjadi ketimpangan, LGBT itu paling tinggi di Indonesia. Pak Muni, Abu mendirikan lembaga bersama kawan-kawan dokter dan psikolog, karena tersentak kita dengan angka 17 ribuan diprediksi LGBT itu di Sumatera Barat, di Nagari ada tersendi 100% di Kabul. Itu bukan hoax, itu data, dan kami telah handling itu, ya kan? Mulai kita bertahap, istilahnya mangkit lama-lama tadi berkader. Karena gimana? Ya kan? Mana lidi penungkit untuk megatras mentawai itu? Mau sampaikan kawan-kawan, kalau misalnya kita rasionalitas, itu orang-orang rasional, ya. Tetapi bagaimana cara mencegah bencana yang megatras yang 9,8 skala Richter itu? Maka tentu balik kepada konsep agama itu. Nah, jadi amat yang menyampaikan kita tidak sedang baik-baik saja. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Fakultas MIPA di UMP. Tapi kami di kedokteran sedikit banyaknya mengalami hal itu. Ya kan? Kok tidak sama seperti dulu, value dan nilai-nilai. Sederhana saja. Kalau dulu kami berjalan dari kampus Jati itu tidak sanggup dan mampu kita mendahului dosen. Ada rasa sesuatu di dalam batin kita. Kalau kini mungkin di anak-anak milenial akan berubah masa, berubah kondisi, itu kita tidak menemukan lagi seperti itu. Di satu sisi kegiatan tidak ada manjar. Kita menerima di kedokteran itu yang khusus taktis ada yang 30 juz. Tentu itu memunculkan sebuah pertanyaan besar dalam batin kita. Bagaimana sebenarnya membentuk soft skill tadi, membentuk karakter tadi yang merupakan tujuan inti daripada tujuan pendidikan nasional kita tadi. Nah, apalagi Pak Muni dalam pendidikan kedokteran ada namanya desensitisasi. Jadi kalau sekali
awak mencari orang meninggal beli nangis, ya kan? Mencari pertama teruang anatomi, dicari karakter namanya naik yang diawetkan kedua bumbunya, itu biasanya terjadi di situ refleksi, sentuhan, ya kan? Tetapi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali datang pasien misalnya, kalau tidak dikelola aspek soft skill tadi, desensitisasi, jadi kayak reseptor saraf dan respon mulai dulu. Muncullah model pelayanan itu akan ketus, sombong, karena crowded, adrenalin saja yang keluar, ya kan? Nah, ikut tantangan gitu. Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana? Kalaulah pertanyaan tadi tesis itu tadi kita jawab, jadi bagaimana pada tata caranya? Balik, tidak ada jalan lain adalah din Islam. Kalau awak ini dalam konteks agama Islam, dan ternyata memang terjawab di dalam konteks agama Islam. Tujuan pendidikan tadi dalam sebuah hadis baginda Nabi menyampaikan tujuan dan misi beliau adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu mana mempunyai tujuan daripada agama itu sendiri. Lalu kalau kita lihat dalam ujung surah Al-Hujurat itu disebutkan yang paling kaloma, inna aqramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, terjawab ternyata dalam konteks praktek di dalam agama Islam, tujuan pendidikan tadi ternyata sinergi. Apabila pribadi yang tadi lain muttaqin bertakwa, pasti akhlakul karimah itu muncul. Cuma persoalannya nampaknya itu puncak gaji Pak. Betul-betul harus diimplementasikan dalam konteks yang tokoh, yang totalitas. Nah, itu seketik yang pagi hari ini coba kita perdalam. Bagaimana sebenarnya? Di mana menumpang makanan sisi sehingga kami berikan di situ dengan kacamata ilmu ikhlas kami. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana membentuk tujuan pendidikan nasional tadi dalam konteks FMIPA, kami mengusulkan tesis bentuk saja mahasiswanya menjadi bertakwa. Begitunya bertakwa pasti berakhlakul karimah, tapi bagaimana cara? Apa instrumentasi yang disediakan oleh Allah untuk bisa mencapai kalau disebutlah takwa tadi tujuan akhir, ibarat Pak berjalan dari padang ke Pariaman ke dunia. Tujuan Allah adalah lupa Allah, takwanya, akhlakul karimah. Apa yang disediakan oleh agama itu untuk mencapai ke situ? Artinya kendaraannya apa? Ternyata kendaraan manusia. Ya kan? Apa itu kendaraannya? Ibadah. Nah, ikut. Jadi satu-satunya kendaraan menuju takwa tadi adalah ibadah. Maka lahir dalam konsep agama itu 24 jam itu adalah ibadah. Azariah di malam tadi. Jadi, walaupun secara hukum fikihnya nanti guru-guru kita yang mendalami fikih di UIN misalnya, itu memang bagi ibadah tadi menjadi makhluk atau makhluk itu hanya dalam metodologi sepertinya penetapan hukum. Tetapi 24 jam tadi adalah konteksnya ibadah. Jadi secara general antara sholat subuh tadi pagi dengan kita berdiskusi kini bertukar pikiran kini konteksnya di hadapan Allah sama yaitu ibadah. Karena itu instrumentasi. Jadi tujuannya harusnya pergi kepada muttaqin tadi, kepada takwa tadi. 24 jam adalah ibadah. Nah, kalau begitu banyak terbentuk juga takwa loh. Ibarat berjalan loh. Banyak tiba-tiba aja di bawah alun gitu Pak Muli. Padahal kendaraan lah ada misalnya untuk kawan ya Pak. Apa ke persoalan? Betul lah ada namanya ibadah. Jangan-jangan bensinnya tidak ada Pak. Mesin ini tapi tidak bisa jalan. Kenapa kita berani mengatakan demikian? Ayo kita lihat. Dalam surah Al-Kahfi itu tentang ibadah tadi, tegas disampaikan di situ ada 2 syaratnya. Ya kan? Jadi amalan solehan, kemudian wala yusrik bi ibadati ahad. Jadi 2 syarat sebenarnya. Satu, ada hardware yang berupa ritual ibadah atau kawan dari ini. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati. Jadi itu harus ikhlas dalam pelaksanaannya. Jadi kalau seandainya awak menginginkan takwa tadi, maka kalau ada instrumentasi ibadah 24 jam, makhluk boleh makhluk, jangan-jangan tidak sampai di waktu tadi kepada tujuannya, jangan-jangan syarat kedua belum kita penuhi. Awak tidak pernah berbicara tentang aspek yang kedua tadi. Kita dari SD diajarkan pertama dulu di MDA, dulu apa? Fikih taharah.
dilanjutkan dengan belajar sembahyang, dilanjutkan membaca Al-Quran. Sampai kini kita umur segitu, pernah kita bertanya ke guru itu, apa sebenarnya yang ilmu ikhlas untuk Pak Ustaz Guru? Nah, padahal menurut surah Al-Kahfi tadi, itu dua sisi mata Allah. Nah, itu bukan pendapat itu. Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan, maknanya tadi adalah sesuai SOP ibadah tadi, syarat keduanya adalah ikhlas dalam pelaksanaan. Nah, itu modelnya. Jadi, falyamal amalan sholihah, kerajinlah ibadah. Apa syarat ibadah sesuai SOP? Ya kan? Tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah yang dibuat. Syarat pertama, dalam pelaksanaannya mesti ikhlas, barulah itu akan sampai kepada tujuan akhir. Nah, ini tentu bisa bertanya kepada Ibu Kajur kan? Berapa kurikulum ataupun tematik kajian seperti itu? Mungkinlah 1 tahun program kajian. Berapa kali segmentasi nomor 2 itu cukup bedah. Hal yang mungkin agak tabu ditanyakan di ruang mimbar gitu ya, di kajian-kajian masjid, tetapi mau tidak mau harus dikelarkan dan dikelirkan. Kalau tidak, jangan betul awak sadis. Mereka kami di kedokteran adalah dibentuk ahli yang bukan dosen, membentuk spesialis bedah, dibentuk ahli kurang berpisau, ya kan? Kurang berpisau, tapi tidak diisi yang ikhlas itu tadi, repot betul Pak. Balik ujiannya Pak. Ya kan? Ini antara indikasi dan indikasi relatif tipis ini bukan ya? Ya kan? Tipis ya. Sama-sama ada indikasi ini. Dan masalahnya itu berujung di pisau bedah kan? Nah, itu kondisi yang kita lihat. Nah, kita maju sedikit. Maka pagi hari ini izinkan Pak berbicara sekitar tematik yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri silakan nanti ya, Pak Mundi, guru-guru kita yang ahli fikih, ya kan? Bagaimana tentang tata cara sholat, diulanglah balik fikih baru 2 tahun, panggil guru-guru kita. Nah, jangan lupa porsi yang mereka mudah-mudahan ampuh memulai ke pagi hari ini, membuka jalan sehingga nanti ke depannya dicari dulu guru-guru kita yang konsep di aspek yang nomor 2. Baik, kita lanjut. Kita bedah sedikit. Ikhlas. Kalau cari secara definisi, nah itu di dalam surah An-Nahl ayat 66 tadi makna sederhananya murni di situ. Kholas ya. Kalau yang Allah maka bisa juga disebut kosong. Jadi kalau mungkin kembali jilbab dulu di Makkah, kalau tidak ada lain waktu orang tua akan menyebutnya misalnya kholas kosong. Tidak ada. Nah, apa sederhananya? Berarti ikhlas tadi adalah kosongnya atau murninya di dalam kalbu kita semata-mata hanya mencari ridha Allah. Itu definisi lalu dulu. Cuman persoalannya adalah, nah, lanjut sekali. Kalau tidak tahu anatomi, dari mana akan mengerti patofisiologi dalam medis ini? Apa maksud kami? Ikhlas itu kan letaknya tidak di lidah, tidak di otak, tapi adanya di dalam hati atau kalbu. Kan? Definisinya tadi adalah murni, kosongnya kalbu dan itu selain Allah. Nah, nawa yang kalbu itu sampai ini yang tahu letaknya di mana? Kan? Jangan-jangan yang sahabat ikhlas ikhlas misalnya, walaupun tidak boleh disebutkan, masih fenomena otak namanya. Makanya penting di awal terutama dalam kami ilmu medis itu anatomi peralatan. Dengan tahu anatomi bisa lewat memahami nanti perangainya. Yang paling penting tahu lutut. Yang sakit itu lutut Pak Muni, itu tahu lutut kepala begitu Pak. Apa maksudnya? Kalau ada benar perkataan anatomi. Jadi di manakah kalbu itu dalam diri awak? Nah, kita bedah sedikit. Tolong nanti ya kan guru-guru kami awak download ya kan hadis arba'in Imam Nawawi itu yang di nomor 6. Itu disampaikan oleh Rasulullah. Klunya disebut dalam mudghah. Allah wa inna fil jasadi mudghah. Cukup. Jadi Allah wa hiya qalbu di ujung hadis. Jadi clue pertama adalah segumpal. Jadi organ daripada kalbu itu segumpal. Lalu di hadis arba'in Imam Nawawi itu nomor 36 Rasulullah menunjuk pada kiri 3 kali at-taqwa hauna. Hadisnya panjang tentang hasad dan dengki. Lalu yang ketiga adalah surah Al-Hajj ayat 46 itu disebutkan qalbu itu fi sudur dalam rongga dada. Nah, ambo bantu secara pendekatan kesehatan. Jadi cluenya qalbu itu ternyata segumpal, letaknya fi sudur. Jadi bukan dalam otak apa ya? Ya kan? Tidak di dalam otak dan ternyata takwa itu di situ. Nah, telah terjawab di atas tadi.
Jadi kalau ingin membentuk mahasiswa yang berfatwa tadi bukan fokus organ kepada otak atau apalagi jasa. Karena Rasulullah menjelaskan takwa itu ada di dalam qalbu tadi. Nah, kita ulang. Jadi rongga dado segumpal, kemudian arahnya seketek mengarah ke sisi kiri karena Rasulullah menunjuk ke situ. Ambo walaupun bidang keahliannya ginjal atau pinggang, tapi dalam bedah dasar dulu sekitar 2-3 kali Allah melihat proses bedah jantung atau bedah torak tadi. Di dalam rongga dado waktu yang ada organnya hanya 3 model. Ada 2 gumpal paru-paru namanya. Nah, itu yang kanan covid, kanan kiri. Kemudian pembuluh darah dada, aorta, vena itu panjang-panjang Pak, kayak kabel Pak. Satu-satunya yang bergumpal di dalam rongga dado iya cek jantung. Jadi kami ulang. Jadi kalau begitu, kolbu jantung kok. Seperti arahnya ke situ. Rongga dado ke kiri bergumpal. Tetapi di sekolah pentingnya kita berguru. Apa nanti cek Imam Al-Ghazali bahwasanya kolbu itu ada 2, kolbu jasadi, kolbu rohani. Jantung bukanlah kolbu rohani, karena mohon maaf hewan ternak pun memiliki jantung. Maka yang dimaksud oleh kolbu itu adalah software daripada jantung itu sendiri. Jadi contoh, ketika aku sampaikan di mana pikiran Pak, otomatis tangan akan menunjuk ke kepala Pak. Padahal kalau kita balok pun kepala itu yang bersobok hanya namanya di situ cerebrum dan lain-lain otak yang bisa objek sambal. Pak Mas dulu. Jadi ada otak sebagai hardware-nya, Allah installkan pikiran di situ sebagai software-nya. Ada jantung sebagai hardware-nya yang mohon maaf hewan ternak tadi pun ada, tetapi pada awal manusia Allah installkan software-nya bernama kolbu dengan proyeksi anatomi yang persis antara otak dan pikiran. Makanya kalau ibu atau bapak-bapak sedang emosi, sakit dadamu, menunjuk langsung ke dada diri, sasak anakmu, itu kebenaran universal. Carilah Obama ketika pidato dulu datang ke Indonesia, myself, tidak pernah ke kepala. Jadi apa maknanya? Dalam fokus membina karakter tadi, ia hendaknya yang segumpal daging tadi kita buat di situ menjadi pribadi yang takwa. Nah, itu poin. Oke, anatomi dulu. Kita lanjut kepada jadi ikhlas tadi kosong. Letaknya ikhlas di kolbu. Letaknya lama tujuan. Mudah-mudahan kalau pernah sebelumnya dipelajari lebih dalam lagi dan tinggi. Apa yang kita khawatirkan karena kolbu tadi surah Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qurbaini fi jawfihi. Tidak pernah dalam kolbu itu dalam dada itu Allah ciptakan 2 buah kolbu. Apa yang kecil guru-guru itu ahli tafsir termasuk Buya Qurtubi menyampaikan tidak pernah bisa bercampur dalam kolbu itu. Nyuci di sana isi. Sedangkan ikhlas tadi kan murni kosong. Ya. Nah, masalahnya kalau ada rasul Allah di situ, maka khalas juga. Tapi kalau semua rasul bertuhan tadi, dia tidak khalas. Nah, persoalannya pertempurannya dahsyat ketika Imam Ghazali. Ada ampek minimal yang selalu mengintai masuk ke kolbu tadi ketika Imam Ghazali. Beli nanti hukumin Hajjul Abidin. Apa menjadi Imam Ghazali? Pertama makhluk. Ibu Kajur dipanggil ke podium, agak sengeng jawab makhluk. Dosen kalau dipanggil dia namanya mahasiswa tugas bukan hanya pelajar. Anak itu sebenarnya. Kok bakal lagi tak kasihan dulu, tapi bakal masuk seketik kemari. Itulah tidak kelas lagi. Yang pertama makhluk. Yang kedua dunia dijadikan indah di Allah perhiasan. Yang pertama anak, pasangan hidup, kendaraan bermotor, hewan ternak, tumbuh-tumbuhan dan masyarakat. 6 gitu. Itu fitrah diri itu. Ya kan? Allah menikah, Allah punya anak, masih ingin punya kendaraan dan kendaraan Allah ingin perhiasan. Aku ada poin yang Allah punya 30 miliar tahun. Allah memberikan untuk menjadikan indah. Lalu tiba jadi hawa nafsu. Apa beda hawa nafsu di dunia? Hawa nafsu itu pengen terbang. Bahwa itu fitrah dari Allah. Tapi hawa nafsu nilainya yang terbaru dan tercanggih. Punya gaji itu fitrah, tetapi ingin hawa nafsu yang paling banyak yang paling dicari aja 0-0 yang simpanan begitu
Nah yang sampai dalam setan. Setan itu ciri khasnya waswasil khannas. Itu agak pilih tidak profit ya. Ya kan? Waswasil khannas. Itu bedakan antara rencana sama waswas. Anak itu nanti kalau dia kuliah lalu siapkan dengan tabungan dari gini. Tok, tidak boleh waswasnya berencananya. Tapi ba'ala nanti itu ya, ba'ala itu ya. Jangan anak-anak itu dari setan. Waswasil khannas. Nah, apa persoalannya? Tuh. Ikhlas tadi kalbu kosong dari selain Allah. Apabila salah satu masuk, pasti yang itu kedua. Tidak falas. Paham sendiri? Nah, contohnya makhluk gaji kita banyak orang yang mulai turun gitu ya. Dan kalau lah metong itu kan pengen kok. Kalau ribu itu metong skor gitu ya. Nah, kalau itu masak, enggak. Nah, kira-kira gitu. Kalbu yang mati itu adalah kalbu yang marip. Kok sakit? Mudah-mudahan tidak tertutup. Kok dapat yang meninggal dulu Pak? Kalau masih ada seperti itu, ya kan? Nah, seharusnya kalbu itu adalah kalbu yang mutmainnah, nafsul mutmainnah, yang selalu terkonek dengan Allah tadi. Karena itulah salah satunya atau satu-satunya jalan untuk mencapai ikhlas tadi. Nah, kira-kira itu masalah. Jadi baca aja ikhlas. Betul, itu pertanyaannya kalau diulang itu Pak ditanya. Jadi baca mengajari ikhlas itu anak didik. Betul. Itu klasifikasi laku dalam ilmu hati. Ya, kamu ambil dari buku Tanwirul Qulub ya, daripada Syekh Amin Al-Qurdi. Memang tingkatan ikhlas itu berada di mulhamah, tingkatan yang nomor ampe Pak. Jadi kalbu yang paling rendah itu yang pertama nafsu amarah itu yang ampe di dalam. Mohon maaf, di luarnya manusia, di dalamnya itu binatang buas Pak. Kalau sempat dokter bantu itu gawat tuh. Kalau sempat seorang anak didik apa jadi pak bantu itu gawat tuh. Ya kan? Nanya dari amarah nafsu lawamah. Itu kalbu yang selalu menyasar. Lalu berani baru dengan nafsu dulu baru menyasar. Jadi dianggap itu ya. Itu namanya tingkatan nomor 2 nafsu lawamah. Itu ada nama lain. Yang nomor 3 apa nafsu mutmainnah. Ya kan? Kalbu yang tanam yang masuk rasa bertuhan tadi. Dia mutmainnah dan tak ini baru mulhamah diilhamkan oleh Allah, salah satunya ikhlas. Amba ingin menyampaikan yang ikhlas dia pemberian Allah, tapi berjuang di mutmainnah itu perintah ayat Al-28 tadi. Ala bizikrillah tatmainnul qulub tadi. Bisa loh kerajuan gitu. Karena ada potensi kalbu tadi. Kok nak dia apa namanya mencegah masuknya ampe unsur tadi, installkan saja rasa bertuhan tadi. Nah, kira-kira bisa menangkap poinnya ya. Jadi kita optimis sebenarnya kalau ingin mencapai karakter itu, Allah hendaknya yang mengilhamkan akhlakul karimah di kalbu. Tapi tidak mungkin kalau di dalamnya binatang Pak, lalu akan Allah berikan cahaya akhlak tadi begitu. Maka harusnya anak didik itu berada selalu bermujahadah benar-benar untuk selalu duduk di dalam tingkatan nafsu mutmainnah tadi. Nah, itu barangkali nanti mungkin Amrusan saja ada film yang cukup menarik dalam pelatihan karakter di Andalas coba ditampilkan bagaimana kisah Sarah ya. Sarah dan hati karena haji. Nah, kiamat itu dekat ya. Pandangan pertamanya ini kan hati. Kalau oleh Pak Haji tidak mungkin, itu kan preman insaf gitu ya. Kalau ia menjadi Sarah dalam 2 minggu belajar Al-Quran, misalnya bingung Pak Haji. Dia kita kedua, yang pertama belajar salat dulu 2 minggu bisa. Kalau bisa mengerit menikah dengan anak haji, anu lewat syarat lain. Syaratnya adalah pandai baca Quran. Dalam 2 minggu pandai baca Quran. Balik-balik ke Pak Haji. Bapak Haji tidak bisa menikah anak haji, bingung Pak Haji. Dia serius anak tu. Dia dalam tiket ini tak bingung dia anak tu jadi semanggur. Akhirnya dia ke syarat terakhir. Cari dulu yang ikhlas. Di situ. Ya kan? Apa kejadiannya? Dicari di buku tidak ada, ditanya ke guru tidak sobok. Apa akhirnya? Rupanya ikhlas itu, ia dicari ke dalam, namanya itu refleksi atau zikir tadi. Nah, jadi awalnya masuk Sarah ke dalam keadaan bahagia itu dia mengaji semua Al-Quran 2 minggu sampai tujuan dulu. Tidak sampai. Itu kadang-kadang salah.
Lalu di akhir sesi apa namanya Pak Haji, silakan sahabat yang lain lapis syarat berikut bukan? Ampun cukuplah Allah ayat mantul Allah. Kalau ayat mantul itu tandanya kalau bukan itu ada Allah di sini wajibat dulu disebut nama Allah atau getaran. Jadi akhirnya si Pandi kalau yang diambil oleh Pak Haji sebagai semandonya karena Allah menguasai ilmu ikhlas. Apa maknanya? Maksudnya ikhlas dia tidak sengaja dapat dulu, tetapi perjuangan melakukan refleksi, riadah dalam bahasa ilmu hatinya itu wajib dikerjakan. Nah, persoalannya kembali mengelitik daripada kajian tadi, sejauh mana mujahadah dan kurikulum itu berikan. Nah, kami melihat tahapnya harusnya pertama minimal ada al-fahmu dulu, ada pemahaman. Iya ada itu, kira-kira begitu. Lalu tahapan kedua harusnya mulai dilakukan coaching pendamping karena role model ini bagaimana mendampingi anak didik anda tadi itu tidak bisa hubungan hanya peserta didik dengan yang dididik, mungkin harus lebih dalam lagi pada proses pendampingan gitu. Nah, baru terakhir nanti mudah-mudahan Allah tumpahkan ke dalam mereka ikhlas dengan catatan sembahyang mereka tidak tinggal, duitlah tahfiz, duitlah tafsir, duitlah pengajian, lalu bekali dengan itu di satu titik insya Allah itu investasi sehingga lahirlah nanti kondisi yang akhlak perlindungan takwa tadi. Nah, kira-kira mungkin itu seketek itu moderator dari kami memaparkan sesi-sesinya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita jawab aja dulu nih, Budina. Yang pertama, sebenarnya curhat Bu Dewi itu curhat kami jadi kedokteran agama. Jadi ada satu sesi kita di FK itu kan praktik gitu. Karena kan karakter itu kalau dianggap pubertas itu masa balik tahun ini kan. Kalau terima di usia 2 bulan sudah mulai tahun. Berarti kan prosesnya lah sekitar berapa? Sekitar 8 tahunan ya, jadi luar jangkauan awal. Tetapi kalau melihat dulu, bakalukah hebatnya karirnya segenap macam batak begitu gitu. Anak perempuan lain itu gue gitu. Hanya dengan satu sentuhan kita semua hilang bertahap itu secara baik. Jadi menurut Anda yang pertama harus kita hidupkan itu adalah optimisme sebagai seorang pendidik tadi, ya kan? Dan yang kedua tentu yang saya sampaikan tadi, ada hendaknya persamaan persepsial gitu. Ya kan, bahwasanya di samping pada kami di kedokteran, di samping mengajar, merangkul, menyuntik, membuang organ yang betul dengan nilai-nilai. Nah, lalu yang ketiga, tugas besar sebenarnya pendidikan. Nah, itu kita mulai ini kan. Mudah-mudahan kamu pemahaman ini betul itu berbuah di rumah mereka. Disampaikan oleh anak-anak, di samping belajar sholatnya ya, maka jangan lupa ikhlasnya, jangan lupa khusyuknya. Nah, itu apa yang tidak terbentuk dalam modal berhadapan ini. Ya kan, dengan konsep yang ini yang materialistis, kadang-kadang terjadi deviasi yang cukup jauh. Nah, jadi hemat Ambo Dewi, ya kan, satu bangun optimisme, kembangkan dan luaskan kajian-kajian yang esensi seperti itu. Kan itu kan spiritual, terdiri dari potato kan, ada spirit, ada ritual kan. Nah, salah satu nampaknya Allah terjebak dalam rutinitas dan ritualitas. Mohon maaf, kayak umur itu selfie itu di situ, ini, ya kan? Kesempatannya ke seluruh dunia. Gitu. Kamu tidak menyampaikan bahwa itu tidak boleh, mungkin memotivasi saudara-saudara lain. Tapi yang mengkhawatirkan anak people itu baru tahu, lain kabayang itu masuk ke dalam buku indah gitu kan? Sehingga tidak boleh dulu ibadah yang puluhan juta itu keluarga investasi tadi. Apalagi syariat saja hanya belajar untuk sembahyang ditinggalkan dan lain-lain. Nah, jadi syaratnya yang adalah satu, untuk syariat itu boleh dipaksakan. Gue lah absensi, gue lah mengajar itu supaya lainlah tinggal seperti yang di kerajaan dulu. Begitulah pubertas menurut kamu di SMP mulai isi ke dalam. Jangan hanya bicara tentang ritual saja. Isilah dengan khususnya sholat. Nah, paham menurut kamu begitu? Begitu ya Bu Dewi ya. Terima kasih untuk moderator. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, lanjut aja ya, Budina, menjawab ya. Pak Irizal namun Tarasul sedang ujian skripsi, Pak. Jadi tahun 2005, Ambo membuat penelitian skripsi sebagai syarat untuk jadi sarjana kedokteran, pengaruh zikir qalbu terhadap tingkat kecemasan dan tekanan. Jadi hari pertama Ambo ambil tensi sama tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan itu ansietas namanya. Itu dalam ilmu psikologi dan psikiatri ada skornya, Pak. Jadi sama kayak suhu bisa kita ukur gitu.
Jadi hari pertama kamu ukur tekanan darah pakai termometer saja. Lalu di squat HRSA namanya, Hamilton Ranking Scale for Anxiety. 10 hari berpikir, kamu ukur balik, lalu kita bandingkan dengan uji statistik yang ya cukup simpel. Hanya 25 sampel Pak, dan ternyata itu berbeda bermakna, ya kan? Lalu kamu lanjutkan penelitian tadi menjadi pembimbinglah kami karena aku ketua pembinaan karakter. 2 penelitian telah berlanjut. 1, pengaruh zikrullah terhadap tingkat kecemasan anak kedokteran. Maksudnya di kedokteran itu yang paling tinggi ansietas di tahun 3, tahun 4 karena psikoskripsi, ya kan? Nah tahun 1 hanya demam panggung, tapi pokoknya tahun 3, tahun 4 sebanyak sekitar 40 sampel kita ambil, ternyata berbeda bermakna, menurun bermakna. Yang ketiga meneliti tentang kanker prostat, karena bidang kanker prostat, pengaruh zikrullah terhadap tingkat kecemasan pasien kanker prostat. Jadi penyakit yang kayaknya sama di COVID itu Pak ya, begitu divonis itu kan stoknya luar biasa ke dalam, itu adalah vonis kanker kan. Karena kita tahu kanker itu kayaknya tidak berubah gitu. Nah itu yang kita teliti, ternyata juga berbeda bermakna. Nah, apa maksud dan tujuan menjelaskan itu tadi Pak? Ternyata, ya kan, di dalam ilmu kedokteran itu ada namanya subkajiannya psikosomatik, ya? Psikosomatik. Jadi ketika kita was-was yang pertama nanya nadi, takikardi namanya, nadinya nanya dan saya naik. Dan seluruh stres itu akan mengeluarkan adrenalin. Itu tidak baik. Adrenalin kawannya adalah hormon steroid, ya kan, kortikosteroid. Kortikosteroid itu tidak bagus untuk badan, ya kan. Jadi poinnya berubah. Ketika kalbu tadi kalbu yang nomor itu sebenarnya kalbu yang depresi dan ansietas. Itu yang bahasa ustaznya tuh membalik otomatis tetangga isinya sampai gagal gitu ya. Itu sebenarnya ansietas. Kalau itu terjadi adrenalin tinggi. Kalau adrenalin tinggi, kortikosteroid tinggi, poinnya bu takikardi, kemudian asam lambung lainnya, pembuluh darah menyempit, serangan stroke bisa terjadi, ginjal menyempit, alirannya lama-lama gagal ginjal dan lain-lain. Nah, jadi kira-kira begitu patofisiologinya Pak, ya kan? Patofisiologinya begitu. Nah, jadi dalam penelitian nomor dulu yang terjadi itu sebenarnya kronik kan. Maja jam 8, jam 9 rata-rata keluar, jam 2 balik mau uji. Kalau ada pegangan yang tadi di dalam terjadi adrenalinnya kronis bu. Jadi lama-lama itu di rumah sekian dan terjadi saja hipertensi yang tidak bisa diatasi loh. Nah itulah tematik psikosomatik tadi. Nah walaupun itu tidak 100% psikosomatik sebagai penyebab utama. Contoh, ada dulu memang misalnya yang tekanan darah tinggi tadi dia ada tumor di ginjal. Dan itu sampai tidak seimbang gitu Pak Zon, ya kan? Antara rasionalitas psikis dengan somatik tadinya saling berhubungan, 50-50 lah Pak. Pendekatannya bagi kita di medis biasanya, kalau lebih 2 organ sakit di tempat yang sama, biasanya itu di senternya gitu. Kepala sakit, asam lambung nanya. Kemudian meninggal sakit loh. Biasanya Allah daksa tega itu mendidik awak. Nah biasanya tuh kita singkirkan dulu pressure lambung normal, jantung dan pressure normal, ginjal pun aman. Nah itu tanda-tanda itu normal. Itu penyakit psikosomatik loh. Itu B-nya tidak bisa sebenarnya tanpa B yang tadi wajib berubah sebagai permanen. Di awal-awal bolehlah anxiolytik, itu B penenang loh. B depresi itu makanya dirasakan dokter. Tapi itu kan hanya fenomena di otak. Nah itu yang menjadi tadi yang disampaikan kacamata ilmu ikhlas. Ya kan, dek sakitlah capeknya di situ, aneh-aneh pengangan di situ. UB medis itu bermainnya di situ, neurotransmitter namanya. Nah sebagai UB utamanya harusnya diinstalkan yang tadi Pak Sandra. Nah kira-kira gitu ya Pak. Nah jadi ya. Ya, tidak jauh Pak, itu bisa Pak. Iya, sama Pak. Sama. Jadi dalam kan sudah kita sampaikan tadi, kalau butuh all or nothing, iya atau tidak sama sekali.
Jadi ketika masuk salah satu, itu seluruh penyakit masuk, hasad, dengki. Walaupun yang di obat pertama harusnya adalah syirik, ya syirik. Karena yang paling bahaya di kalbu itu penyakitnya kan syirik, Pak. Tetapi awak selalu menggampangkan definisi syirik. Bukankah merasa diri itu adalah menserikatkan? Merasa diri paling hebat, merasa diri yang paling benar kan? Itu adalah syirik khamri kata ulama. Nah, jadi biasanya masuk dulu ke Tuhan tadi, Pak. Aku menurut saja lihat. Jadi Imam Ghazali sampai 29 penyakit hati yang menjadi imamnya adalah syirik. Nah, kira-kira begitu. Nah, syirik yang paling halus adalah menduakan merasa diri. Yang paling halus dari merasa diri, jadi merasa diri yang hidup padahal dari jantung berdetak, tidak pernah sadari bersambung sendirian. Nah, jadi kira-kira begitu, Pak. Nah, jadi tesis aku, kalau seandainya musuhku banyak, maka tidak perlu urus musuh yang banyak tadi. Instalkan saja, hadirkan saja ma'iyatullah tadi, rasul Tuhan tadi. Nah, itu tadi yang kita lakukan. Karena siapa banyak kan, hasad, dengki, loba, sombong, makhluk, hawa nafsu, setan, bejibun tak musuh. Maka diberi saja imun kalbu tadi, nafsul mutmainnah. Instalkan saja zikrullah ke dalam. Nah, zikir yang mana? Zikir yang sampai ke kalbu, yang hanya di lisan kan. Karena mohon maaf, robot pun bisa kita setting sebenarnya untuk bicara ataupun menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tadi dari awal sampai akhir. Nah, Abu bicara esai dulu Pak. Karena Abu bicara di buku-buku dosen yang Abu Rasulullah bisa menangkap. Bukan berarti Abu melarang untuk mengaji, bukan. Tapi nyanyian seperti lain. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu 10 tahun baru hafal surah Al-Baqarah. 10 tahun. Kurang pintar apa beliau. Tetapi begitu sampai di ayat ada yang gemetaran, ada yang tersungkur, ya kan? Nah, awak ini kan masih terjebak di situ. Nah, kira-kira itu Pak Zon. Mungkin kita lanjutkan di sisi tatap muka, karena itu menarik, ya. Nah, terima kasih untuk mendengar ya. Ya, langsung ya Bunda. Pertanyaan nomor 1, menjawab 2 poin. Yang pertama, ada ulama Fudail bin Iyad namanya beliau menyampaikan, berhenti beramal karena makhluk atau lanjut beramal karena makhluk, dua-duanya tidak ikhlas. Jadi habis sembahyang zuhur itu kan, lalu terdipincang mata zikir. Tidak salah nampak dalam itu tidak ikhlas sudah kita budaya. Karena berzikir tidak, kalau satu manusia diadu dalam semalam jalan ya. Tapi berhenti gara-gara makhluk takut dengan dampak makhluk tadi, itu juga tidak ikhlas. Kecil ulama. Kan betul itu. Sama itu sebenarnya patut desa di kalbunya. Nah, yang kedua, awak tunjukkan amal tadi yang tidak ikhlas. Imam Ghazali membagi 3 tingkat moderator. Tolong baca nanti. Ya kan, tingkatan ikhlas menurut Imam Al-Ghazali. Ada tingkatan awam, ada tingkatan khusus, ada tingkatan khusus di atas khusus. 3-tiganya sudah ikhlas Pak, Bu, sudah ikhlas. Tetapi kok dapat COVID kan nggak mengajar tinggi, kok dia tak awal sepuluh baju kan? Kok dapat itu yang terbaik lagi kata juga. Iyo di hawasul tadi. Apa hawasul tadi? Dalam beramal tadi tidak nampak dengan amalan lain. Yang tampak di situ hanya Allah SWT. Itu yang paling hati. Tapi di awal-awal boleh, ya kan? Beramal gara-gara ingin serupa ada 70 bidadari, silakan Bu, silakan. Tetapi kalau level nomor 2 kita bidadari. Nah, jadi itu jawabannya. Jadi jangan khawatir, tapi paham itu meningkat maknanya, ya kan? Kok gelar Allah tambah kan? Nah, dari sarjana, ala doktor, ala profesor kan? Jangan-jangan di hadapan Allah masih kelas 1 SMP tentang kita tadi masalah. Itu Dina aku takut itu gara-gara gaji itu nanti orang bersedekah dan pengajaran. Jadi pernah bertanya Pak Ustaz, agak balik aja di kelas itu terbantu. Dilarangnya aku di pengurus masjid. Balik di itu tak selesai bawa Pak Ustaz kalau gaji itu dikambang. Seharusnya tidak begitu. Kita tetap menyumbang, lalu dalam kan yang ikhlas. Ini
gitu loh. Terbayang ibu ya, karena kan pada waktu belum pembangunan biasanya kan. Jadi kalau kaji itu di kampung itu tidak laku misalnya bu, ya kan? Nah, pengennya kan pada cek kalau nih sekali lagi itu dapat 100 juta. Kenapa asal? Tapi buta gitu. Memang berubah 50 juta cek. Nanti di porsi Allah tidak hilang. Nah itu baru problem. Mungkin itu masyarakat yang kedua tadi tentang aku jawab dengan pengalaman aku 3 minggu lalu COVID begini. Jadi ketika kita dihantam COVID, yang pertama sekali kan mau mengancam cara kamu cek siap dan terbangkit. Jadi jangan sampai dihindarkan kematian itu malah mengingatkan dari kematian itu setiap saat. Kalau goncang itu berarti kacau itu. Yo pendapat berdoa jangan berangkat dengan kondisi begitu, karena itu suul khotimah. Jadi kalau dia menekan itu, kalau sempatnya lewat itu suul khotimah. Dan hati-hati, ya kan? Jadi proses kematian itu kalau COVID saturasi normal kan 98, kurang inkubasi itu sekitar 86-an. Yang paling bahaya adalah 86 sampai 90 sampai ke bawah. Awak belum pingsan, tetapi tidak nyaman. Bahkan Rasul mempertahankan sambo yaitu sholat khusyuk lalu di sebelah ada gampo lalu anak di sebelah mati-mati yang kalau mudah lelah dari Allah. Aku ingin menganalogikan sedahsyat itu di negeri begitu. Maka mengingat kematian bukan memberikan ansietas dan depresi bagi orang yang mengerti tentang Allah, malah ini akan memberikan imun dan nutrisi ke kalbu. Lama-lama kalau kita diisi oleh Allah tadi muncul cinta itu, kacau menyebut nama, muncul rasa sayang. Orang yang muncul rasa sayang ingin bertemu lagi, bukan meminta mati. Tetapi rindu untuk pertemuan kan. Makanya dalam adat mulia ditangisi dengan emosi itu. Tapi cukup tangisi kematian tadi dengan rasionalitas Allah karena fitrah manusia pasti ada teringat kebaikan dan lain-lain. Tapi secara substansi kita ikhlaskan, kita relakan karena baik menemui kekasih pulang kepada rahmatullah. Nah jadi jangan sampai kematian menjadi depresor ke dalam. Nah mungkin dikaji pada bulan Bu Dina. Akhirnya yang pasien COVID kadang-kadang ada yang di TV kan, kemudian disuruh menonton di dalam. Nah harus itu PR waktu sama, jangan di situ gitu. Nah itu boleh digagalin terbayang pasien meninggal gitu. Nah tapi kalau mau itu baru ya kita gimana lagi? Kira-kira gitu Bu Dina ya. Nah, silakan Bu. Banyak pertanyaan kalau di muka Bu. Camil. Kalau ini panjang materi dari berapa? Silakan Bu. Silakan. Gimana Bu? Iya, betul. Jadi tema tadi sebenarnya sangat sederhana. Bahasa nama Rasul Tuhan ku hadir. Nah, itu sebenarnya pertanyaan dari kemarin. Karena topik itu tadi adalah manusiatul, ya kan? Nah, ini kalau kita juga Allah sedang memandang kamu. Kalau tidak yakin bahwa Allah sedang memandang, berusaha tidak karena Allah Maha melihat kan. Tapi kok ada Rasul yang betul gitu. Nah, kan gitu. Nah, seharusnya pemata memandang Allah, memandang mendalam materi yang kalau tidak pernah lapis dalam merasakan kehadiran Allah. Ya kan? Bantu kalau saya yang dipakamkan tangan Abu itu di bawah. Tangan kanan kiri terlalu terasa kan? Sedangkan mengecek itu. Kalbu memiliki potensi itu karena tidak ada tunduk kepada hukum rasionalitas. Apa maksudnya? Mungkin sambil mengajar tapi bahwa Allah tidak hilang gitu. Sehingga kalau pas menulis resep yang mahal, ada janji informasi, berarti tangan dulu gitu kan? Itu yang kita harapkan, itu yang dimaksudkan gitu. Ya kan? Ketika akan itu tidak indikasi pada siapa. Kekuatan itu tidak ada dalam salah buku gitu. Kenapa lepas mahyatullah tadi? Nah itu sebenarnya take home message yang ingin aku bawa di dalam kajian ini. Tidak mungkin kalbu kholas tanpa merasakan kehadiran Allah di kalbu. Nah, kira-kira gitu. Itu ya begini. Baik. Ya.
Jadi ada namanya teori fenomenologi. Apakah parangai dua yang masuk ke dalam atau yang dalam yang mempengaruhi dua? Yang pertama kalau kita lihat dalam hadis tadi, yang menjadi raja itu kolbu, berarti singular. Tetapi di dalam syariat Allah, yang somatik pun yang jasad itu mempengaruhi ke dalam. Contohnya makanan yang halal dan lain-lain. Nah, jadi berimbang dulu, tetapi tetap kolbu sebagai poros utama, sebagai tampek apa namanya itu ya, CPU-nya kolbu dalam diri. Nah, kira-kira begitu, ya kan? Jadi fenomena di luar itu lahir dari umumnya di dalam kita. Jadi hitam di dalam, hitam yang kedua fenomenanya, kira-kira begitu pendekatannya. Nah, tapi hati-hati kolbu juga bisa terhijab oleh, terutama yang hati-hati betul tentu masalah asaki ya, masalah kebersihan gizi. Karena kesucian kan, nah, makanya menurut Imam Ghazali kesucian itu harus komprehensif, jasad sama kolbu. Nah, maka beliau kalau membahas ini aku kemudian itu aku ketika membasuh tangan, ya kan tidak boleh sampai nah, kira-kira begitu, karena air membersihkan najis dan kotoran di luar kan, hasad tetapi di dalam dan ceritanya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ambo teori fenomenologi ketika kuliah psikologi di Medina, ambo menyampaikan konsep dalam psikologi Islam itu sebenarnya tidak di otak dan tapi di kolbu itu sebenarnya. Dari dalam dulu tumbuh baru keluar dengan tumbuh. Kira-kira gitu, Medina. Silakan nanti yang bidang muslim dalam itu, mudah-mudahan bisa lebih dikoleksi. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaan Pak Nia. Kalau di Pariaman namanya ini kan. Jadi sederhananya seperti itu. Menurut Imam Ghazali tidak berbeda antara akal dan kolbu di satu titik kemampuan. Apa makna akal di situ adalah pikiran yang dilumuri oleh cahaya zikir yang kolbu. Itu definisi akal. Yang ulul albab itu kan syaratnya itu zikir berupa pegang, ya kan? Jadi surah Al-Imran 192 itu orang yang ulul albab, yang akalnya lurus menurut pandangan Allah, ternyata syaratnya zikir kalau dulu berjalan sendiri 24 jam di dalam konektivitas. Nah, jadi berbeda dengan definisi pikiran dalam ilmu barat. Jadi mereka jadikan body, mind, and soul. Jadi badan, mind, fenomena akal, sama soul di jiwa. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, apapun makanannya minum dari Allah. Niu hawa, niu nafsu. Selain daripada Allah itu adalah alam di situ. Karena tadi kan ampek adalah imam utama, hawa nafsu, dunia, makhluk dan setan. Kan begitu Pak. Maka seharusnya strategi beliau adalah selain Allah, sahabatnya menyebutkan ada alas. Maka campakkan dari kalau mengenai itu menjadi semacam pegangan. Jadi itu kira-kira jawaban kedua. Jadi walaupun antara hawa dan nafsu itu oleh ulama hadis berbeda dan definisinya, tapi kategorinya sekarang itu yang melalaikan dan bisa menyebabkan tercampaknya ayat Allah tadi. Maka tugas Allah adalah dudukkan rasa hadirkan Allah dari 24 jam seperti Allah. Sehingga walaupun teoritis kita nak paham itu apa itu nafsu itu kan pertanyaannya adalah kok membagi waktu iradat Allah atau nafsu itu? Itu gitu Pak.
Yang pertama tentu kita harus memahami hadis Nabi itu secara teks dan konteks. Yang kedua, qalbu tadi itu adalah unsur rohani yang mengusulkan itu. Yang ketiga, jin itu adalah makhluk yang gaib yang tidak bersifat dimensi jasadi. Jadi makna mengalir dalam darah sebenarnya membisik di pangkal qalbu, di pangkal qalbu, ya. Bukan mereka dibekam keluar jin itu, bukan begitu. Pemahamannya bukan begitu. Karena jin kan dari api dan itu makhluk yang gaib, ya kan. Bahwasanya ada mengalir dalam darah itu kita terima kebenaran dari baginda Nabi tadi, tapi maksudnya adalah membisikkan waswasil khannas ke dalam qalbu. Kira-kira gitu ya. Itu jangan sampai awak tangkap lah keluar darah satu jin itu di dalam gitu ya. Bukan pemahaman. Jadinya software tidak nampak cuma kasar. Lanjutan pertanyaan tadi, baraja harus boleh mendiagnosa itu setan ke, itu kehendak ke, nafsu ke, atau dunia ke, atau makhluk. Nah, kalau dia boleh caranya, yakinkan dulu kalau mutmainah. Pastikan dulu ada Allah. Selain Allah, pasti kita selain yang itu. Lama-lama baru tahu itu bisikan tu. Ya kan? Oh, itu kehendak diri kau mah. Kira-kira begitu. Ya, yang berdina.